pagi. Selamat pagi Bu Popi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Paramita Halim dan teman saya. Andini Purnamasari. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang penelitian yang akan kami lakukan, yaitu berjudul aplikasi metode swab epitel bibir untuk deteksi patanitas. Nah, untuk topik-topik yang akan kita bahas ini terdiri dari 4, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan biaya dan jadwal kegiatan. Untuk latar belakang mengapa kita memilih judul ini, yaitu pertama karena kasus patanitas yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang memiliki prevalensi sebesar 0,269 atau sekitar 26,9% kasus patanitas yang sudah terjadi, dan umumnya untuk deteksi paternitas sendiri itu menggunakan sampel berupa sampel darah dan juga bukal swab. Di mana bukal swab ini target yang dibutuhkan yaitu sel epitel pada pipi bagian dalam, tetapi umumnya ada saliva yang ikut terambil pada sampel yang digunakan dan juga berpotensi besar adanya kontaminasi karena harus membuka mulut lebih lebar. Nah, oleh karena itu, karena masih banyaknya kekurangan dari bukal swab, maka kita mencetuskan ide untuk mengambil metode swab epitel bibir, di mana metode ini lebih praktis karena tidak perlu membuka mulut lebih lebar dan juga akan meminimalisir kontaminasi yang terjadi. Dan juga metode ini lebih mudah karena langsung mengusap bagian yang kita inginkan sehingga hasilnya lebih akurat dan tidak memberikan rasa sakit seperti kita mengambil sampel menggunakan jarum suntik, yaitu sampel darah. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 2, yaitu apakah sampel DNA dapat ditemukan pada sel epitel bibir dan juga apakah metode swab epitel bibir dapat digunakan untuk deteksi patanitas. Tujuan penelitiannya sendiri itu apa sih? Yaitu untuk menemukan sampel DNA pada sel epitel bibir dan untuk mengenalkan swab epitel bibir agar digunakan untuk mendeteksi patanitas. Manfaat dari penelitiannya sendiri yaitu dapat mengetahui bahwa identitas atau profil seseorang dapat ditentukan menggunakan metode swab epitel bibir, dan juga untuk mengetahui bahwa sampel DNA dapat diperoleh dari epitel bibir, serta mengenalkan sebagai bahan referensi bahwa metode swab epitel bibir merupakan metode baru untuk mendeteksi patanitas. Untuk materi selanjutnya mengenai tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh partner saya, Andini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deteksi paternitas. Istilah paternitas ini pasti masih terdengar asing bagi kalangan mahasiswa, apalagi pada masyarakat umumnya. Tapi istilah ini sudah terdengar tidak asing dalam dunia forensik. Jadi apa sih itu deteksi paternitas? Deteksi paternitas itu deteksi pengujian garis ayah untuk membuktikan hubungan biologis antara seorang anak dengan ayah terduga dengan mengidentifikasi DNA-nya. Deteksi ini umumnya digunakan pada kasus yang melibatkan hak dan kewajiban ayah dan garis ayah dari seorang anak yang diragukan. Nah, metode yang kami gunakan untuk deteksi paternitas ini merupakan metode swab epitel bibir, di mana tingkat kontaminasinya itu dapat diminimalisir, baik pada kontaminan yang ikut terambil pada sampel, maupun kontaminan yang masuk ke dalam mulut yang dapat menyebabkan penyakit. Kontaminan yang ikut terambil pada sampel biasanya dapat menyebabkan kualitas atau kemurnian DNA itu menurun. Nah, dari gambar ini teman-teman tahu tidak pada bibir bagian mana yang akan kami ambil untuk sampel DNA? Kak Fitri, tahu nggak dari mana? Saya masih kurang tahu nih Kak, masih butuh penjelasan. Mungkin pasti teman-teman semua penasaran. Jadi silahkan dijelaskan lagi Kak Andini. Loh, Kak Fitri kok tidak tahu? Kan kami melakukan penelitian ini bersama-sama. Nah, jadi pada bagian inferior labial frenum yang saya tunjukkan dengan kursor ini, pada lapisan epitel bibir bagian dalam yang berdekatan dengan gusi yang akan kami ambil sebagai sampel DNA dalam penelitian ini. Mengapa kami mengambil pada bagian tersebut? Karena pada literatur jurnal yang pada penelitian oleh Sharma yang dilakukan pada tahun 2016, itu
membuktikan bahwa sampel DNA dari lip print dapat diekstraksi sehingga dapat digunakan sebagai sampel biologis dalam kasus forensik. Nah, karena sampel DNA ini dapat diekstraksi dari lip print, sehingga kami berasumsi bahwa DNA tersebut bisa juga terdapat dari epitel bibir ini. Sehingga kami menggunakan sel epitel bibir untuk diperoleh DNA-nya dalam penelitian ini. Nah, setelah mengumpulkan sampel, kami melakukan isolasi DNA. Isolasi DNA yang kami gunakan, metode isolasi DNA yang kami gunakan yaitu metode CELEX, di mana metode ini sangat efektif dalam mengisolasi DNA, khususnya DNA yang berasal dari sel epitel. Terdapat 3 tahapan utama dalam isolasi DNA, yaitu penghancur dinding sel, pemurnian DNA, dan pengendapan DNA. Kemudian dilakukan proses PCR. Teman-teman pasti sudah tidak merasa asing lagi dengan istilah ini, karena sudah menjadi makanan sehari-hari kami, khususnya pada mata kuliah biologi molekular. Nah, singkat saja, pada tahapan PCR ini ada 3 tahapan pentingnya, yaitu tahapan denaturasi, annealing, atau penempelan primer pada DNA template, dan tahapan extension atau pemanjangan primer. Kemudian tahapan elektroforesis. Nah, karena kami sering mendengar istilah ini, kami juga sudah mempelajari apa sih itu elektroforesis. Pasti tahu dong bagaimana prinsip kerja elektroforesis ini. Kak Fitri, bantu jawab dong, apa sih prinsip kerja ini? Kalau saya bantu jawab, nanti tidak surprise dong. Mending Kak Andin yang jelaskan supaya lebih afdol. Pasti teman-teman semua sudah penasaran nih. Nah, tanpa dijelaskan pun teman-teman juga pasti sudah baca ya pada PPT ini. Jadi saya jelaskan singkat juga. Prinsip kerja dari elektroforesis ini merupakan pemisahan molekul berdasarkan guguran dan muatan listriknya. Nah, molekul DNA akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Dari gambar ini, teman-teman bisa lihat pada sisi ini merupakan kutub negatif dan pada sisi ini merupakan kutub positif. Jadi, molekul DNA akan bergerak dari sisi ini, naik ke atas, menuju ke kutub positif. Nah, semakin besar tegangan arus listrik, maka pergerakan molekul lebih cepat. Molekul DNA yang berukuran kecil juga akan bergerak lebih cepat ke kutub positif dibandingkan molekul DNA yang berukuran besar. Kemudian dilakukan analisis STR untuk membuktikan bahwa apakah benar seorang anak ini merupakan anak kandung dari ayah yang diduga. Jadi, dari gambar ini teman-teman bisa lihat ini adalah hasil visualisasi akhir ketika kami menganalisis sampel DNA dengan analisis STR. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan 3 lokus, di mana ketiga lokus ini merupakan standar lokus yang digunakan untuk pemeriksaan paternitas karena memiliki tingkat mutasi yang rendah, sehingga dapat mengurangi ketidakcocokan alel antara ayah dan anak. Kenapa kami tidak menggunakan 15 lokus? Karena jika kami menggunakan 15 lokus, maka sampai S3 pun penelitian kami itu tidak bakalan selesai. Jadi kami menggunakan 3 lokus utama saja, di mana lokus ini juga sudah ditetapkan oleh FBI sebagai sistem identifikasi forensik nasional. Lalu untuk metode penelitiannya akan dijelaskan oleh partner saya, Fitri. Oke, untuk tahap penelitiannya sendiri itu pertama kita akan melakukan perhitungan jumlah sampel yang dibutuhkan. Kemudian kita mengumpulkan sampel. Yang ketiga kita akan melakukan isolasi DNA sampel. Yang keempat pengukuran kadar dan kemudian DNA sampel. Yang selanjutnya kita lakukan amplifikasi DNA dengan PCR dan juga kita akan melakukan elektroforesis berupa pembuatan gel agarose, loading sampel dalam sumur gel, running elektroforesis dan visualisasi DNA. Setelah itu semua kita akan melakukan analisis DNA. Dengan analisis menggunakan STR, di mana DNA dari sampel swab epitel bibir akan dibandingkan keberadaannya pada lokus-lokus seperti yang tertera pada PPT tersebut, dan juga perbandingan ini dilakukan untuk melihat apakah identik atau matching berdasarkan analisis STR. Oke, untuk perhitungan jumlah sampelnya sendiri, kita menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan rumus cross-sectional, di mana kita memperoleh 53 sampel dengan kriteria inklusif, yakni seorang anak dan ayah harus sehat secara fisik, yaitu dalam hal ini tidak memiliki penyakit atau riwayat penyakit bibir dan mulut, serta anak dari ayah juga masih hidup dan juga tidak memiliki riwayat terapi di area sekitar bibir dan mulut. Kemudian ini ada rancangan anggaran biaya yang telah kami anggarkan pada penelitian ini, yaitu sebesar Rp11.200.000. Dan ini ada jadwal kegiatan apabila kami akan melakukan penelitian ini.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.